Halo Sobat MK, jumpa lagi di channel Seputar MK. Jika pada video sebelumnya Sobat MK sudah melihat gambaran umum dari aplikasi Smart Pro MK, maka pada video kali ini saya akan menunjukkan demo operasional dari aplikasi Smart Pro MK. Dan buat Sobat MK yang belum sempat nonton video Smart Pro MK part pertama, maka saya sarankan untuk menonton video di part pertama terlebih dahulu sebelum meneruskan untuk menonton video ini, agar Sobat MK tidak gagal paham ya. Selain itu, jika Sobat MK ingin mencoba langsung demo aplikasi Smart Pro MK, maka link tautan aplikasi demo dapat Sobat temukan pada kolom deskripsi di video part pertama. Oke Sob? Sobat MK, pada video demo kali ini, saya akan dibantu oleh asisten virtual saya, yaitu Mr. Andika. Pada demo aplikasi, Mr. Andika akan membantu menjelaskan dan mengeksplor fitur-fitur yang terdapat dalam aplikasi Smart Pro MK. Are you ready? Let's be smart! Bang Mandor tetap tegar meski gajian molor. Silahkan disimak. Lor. Oke Sobat MK, mari kita masuk ke dalam aplikasi. Pertama kita masuk ke halaman login. Di sini saya akan masuk menggunakan akun admin demo, yaitu username admin pro, password admin pro. Setelah sign in pada halaman awal, kita masuk ke jendela utama yang menyajikan menu dan pintasan cepat untuk mengakses fitur-fitur yang tersedia. Pertama saya akan masuk ke menu dashboard, yang akan menampilkan jendela informasi mulai dari kurva S progres rencana yang disandingkan dengan realisasi dalam periode mingguan. Di bawahnya terdapat informasi durasi waktu pelaksanaan dan sisa durasi pelaksanaan yang diharapkan bisa menjadi pengingat bagi semua pihak. Jendela selanjutnya yang ditampilkan adalah chart dalam bentuk donat untuk mengetahui dan memonitor status kemajuan proses administrasi teknis yang meliputi approval material, scope drawing, metode pelaksanaan, dan izin pelaksanaan. Dari chart tersebut dapat diketahui status dokumen yang sudah disetujui maupun yang masih proses. Pada tampilan di bawahnya juga dapat ditunjukkan status dokumen administrasi teknis per bidang pekerjaan. Informasi dashboard selanjutnya adalah berupa informasi dokumentasi surat menyurat dalam bentuk diagram batang, yang menunjukkan jumlah surat yang telah terbit berdasarkan penerbit surat. Jendela selanjutnya adalah jendela monitor dokumen teknis lapangan yang telah terbit, yang dikelompokkan berdasarkan kategori dokumen teknis. Sebagai contoh di sini ada berita acara, checklist, memo, laporan teks, dan seterusnya. Jendela terakhir dari halaman dashboard adalah kalender agenda yang dapat menginformasikan rencana kegiatan dalam periode tertentu, misalnya agenda rapat rutin, agenda presentasi, agenda koordinasi, dan sejenisnya. Setelah melihat-lihat halaman dashboard, saya akan kembali ke halaman menu awal. Selanjutnya saya akan menuju menu data umum proyek. Pada menu ini kita dapat menginput dan edit data umum proyek mulai dari nama dan alamat proyek, para pihak yang terlibat dalam proyek, durasi proyek, data-data khusus proyek, profil foto proyek, dan peta geolokasi proyek. Jika kita akan mencetak data proyek tersebut, kita bisa langsung klik tombol print di pojok kanan atas halaman. Menu selanjutnya adalah input progress. Pada menu ini kita dapat menambahkan data progres mulai dari input data nomor minggu, tanggal mulai dan tanggal akhir periode mingguan, input rencana progres mingguan, dan input realisasi progres mingguan. Data yang telah terinput secara otomatis tampil dalam list mingguan, serta kurva S yang ada pada halaman dashboard. Pada list progres mingguan, secara otomatis juga akan memperhitungkan kumulatif progres rencana
dan realisasi, serta deviasi dari capaian progres terhadap rencana. Pada list progres juga disediakan menu untuk mengunggah e-file detail progres mingguan yang dapat berupa file PDF dan juga mengunggah foto dokumentasi visual mingguan. Kita juga dapat mencetak data mingguan melalui tombol print yang disediakan dengan hasil tampilan seperti ditunjukkan pada layar. Oke Sobat MK. Selanjutnya kita akan mencoba menu dokumen kontrol. Yang pertama adalah dokumen surat menyurat. Pada menu ini kita bisa menambah data baru dengan memasukkan kategori surat keluar atau masuk, nomor surat, tanggal surat, perihal surat, penerbit surat, tujuan surat, dan tanggal terima surat. Pada menu file surat, kita bisa mengunggah dokumen surat yang sebelumnya sudah kita konversi dari bentuk hard copy menjadi bentuk elektronik file melalui proses scan atau foto. Ada dua alternatif dalam mengunggah dokumen elektronik ke dalam aplikasi ini. Yang pertama adalah dengan mengunggah file dokumen langsung dari di komputer, yaitu dengan memilih menu file, choice file, dan pilih file yang akan diunggah, lalu secara otomatis file yang terpilih akan diunggah ke dalam server aplikasi. Alternatif kedua yaitu dengan mentautkan link dokumen elektronik file yang sebelumnya telah diunggah dalam Google Drive ke dalam aplikasi ini, yaitu dengan memasukkan skrip tautan Google Drive ke dalam kolom link file dan kolom QR code. Selanjutnya, secara otomatis aplikasi akan menyimpan tautan file dan menampilkan kode QR dalam aplikasi. Kelebihan dari alternatif yang kedua ini yaitu dapat memudahkan mengakses dokumen elektronik yang telah dibuat dengan cara memindai atau scan dari QR code yang telah disediakan. Pada menu approval material kita dapat memasukkan data dokumen approval material, mulai dari nomor dokumen approval, perihal, tanggal dokumen, bidang pekerjaan, status revisi, dan status proses. Pada kolom detail proses, kita bisa memasukkan informasi proses dokumen, mulai dari tanggal terima dokumen, pihak yang saat ini memproses, status proses pada pihak yang dimaksud, tanggal status proses, dan kolom untuk catatan tambahan. Untuk mengunggah file dokumen yang telah final statusnya ke dalam aplikasi dapat dilakukan dengan metode yang sama dengan proses mengunggah dokumen pada surat menyurat yang telah dijelaskan sebelumnya. Kita dapat mencetak atau print daftar list material yang sudah diinput, baik keseluruhan maupun per item, dengan cara klik tombol dengan ikon printer yang ada di area pojok kanan atas dan menentukan item mana saja yang akan dicetak. Adapun hasilnya seperti yang ditunjukkan pada layar. Pada contoh hasil pencetakan di atas, maka dapat diketahui informasi untuk jenis pengajuan approval material dimaksud dari mulai tanggal pemasukan, histori proses dari para pihak, sampai dengan tanggal status akhir dari material tersebut disetujui atau ditolak. Adapun pada kolom file material tersedia kode QR yang dapat di-scan untuk melihat dokumen file elektronik dari approval material yang dimaksud. Pada menu gambar kerja, metode, dan izin pelaksanaan, secara operasional untuk menginput data, input kontrol dokumen, dan mengunggah arsip dokumen elektronik, mempunyai mekanisme dan metode yang sama dengan proses input dan update data pada menu approval material yang telah dijelaskan sebelumnya. Hasil input data dan pembaharuan atau update secara otomatis memperbaharui data yang ditampilkan pada halaman dashboard, sehingga dapat dimonitor status kemajuannya melalui chart yang ada pada halaman dashboard. Selanjutnya pada menu dokumen administrasi kita dapat mengunggah arsip dokumen elektronik yang dikelompokkan berdasarkan kategori dokumen, sebagai contoh memo lapangan, laporan tes dan pengujian, berita acara, dan sebagainya. Melalui menu opsi sort dan filter kita dapat mengelompokkan tampilan dan memfilter list yang tampil pada jendela sesuai dengan kebutuhan yang dikelompokkan berdasarkan kategori dan periode tanggal dokumen.
Opsi sort dan filter ini juga dapat kita temukan pada setiap menu, baik surat menyurat, material, gambar kerja, metode, izin pelaksanaan, dan menu-menu lainnya. Dengan memanfaatkan opsi sort dan filter ini, maka diharapkan dapat memudahkan kita pada saat mencari dokumen maupun mencetak dokumen yang dikelompokkan berdasarkan kategori dan periode tanggal. Menu notulen rapat merupakan media untuk pembuatan notulensi rapat. Di dalamnya kita dapat menyusun daftar hadir rapat, menyiapkan agenda rapat, menyusun notulensi pembahasan dan kesimpulan rapat. Hasil input data notulensi rapat dapat langsung dicetak atau print dengan tampilan contoh seperti yang ditunjukkan pada layar. Dengan mengakses menu event kalender, kita dapat menambahkan jadwal agenda kegiatan sebagai informasi bagi semua pihak yang terkait. Input data pada event kalender meliputi tanggal kegiatan, waktu, tempat, agenda kegiatan, dan informasi kehadiran dari para pihak yang perlu dilibatkan dalam kegiatan tersebut. Hasil input data selanjutnya secara otomatis akan tampil pada halaman dashboard pada jendela kalender kegiatan. Menu berikutnya adalah menu MK Pro internal. Menu MK Pro internal dikondisikan hanya dapat diakses oleh internal MK Proyek dan manajemen MK Kantor Pusat. Untuk setting akses dapat dilakukan oleh admin aplikasi yang mempunyai kewenangan untuk masuk ke menu admin area untuk setting level akses user. Pada menu MK Pro internal mempunyai submenu personil MK. Pada menu ini admin MK dapat memasukkan data daftar personil MK, penugasan atau jabatan, tanggal mulai mobilisasi, dan demobilisasi, termasuk disediakan area untuk mengunggah dokumen pendukung dan input catatan. Submenu selanjutnya adalah mingguan MK. Pada menu ini terdapat list per periode mingguan yang berisi daftar kehadiran personil MK, dan menu untuk mengunggah dokumen arsip laporan mingguan MK Proyek, sehingga manajemen MK Kantor Pusat dapat ikut memantau perkembangan proyek, termasuk kelengkapan laporan sebagai dokumen keluaran jasa manajemen konstruksi. Submenu selanjutnya adalah aset operasional. Pada menu ini, tim MK Proyek dapat menginput laporan data aset MK di proyek meliputi daftar nama aset, status aset, tanggal mobilisasi dan demobilisasi, dan catatan keterangan. Diharapkan melalui menu ini manajemen kantor pusat MK dapat ikut memonitor inventaris aset baik yang berstatus milik maupun sewa. Submenu selanjutnya adalah termin MK. Pada menu ini, tim MK Proyek dapat melaporkan rencana termin MK dan status penagihan termin MK di proyek, sehingga manajemen MK Kantor Pusat dapat ikut memonitor rencana penagihan termin MK dan realisasi penagihan termin MK. Menu konfigurasi data. Menu ini adalah bertujuan untuk input setting atau konfigurasi data yang nantinya akan digunakan dalam aplikasi. Setting konfigurasi data hanya dapat diakses oleh admin operator atau admin aplikasi. Dalam konfigurasi data ini kita bisa memasukkan setting atau konfigurasi meliputi data instansi, data kategori status, data bidang pekerjaan, data kategori dokumen, data kategori surat, data status revisi, data status dokumen, dan setting user proyek. Menu admin area. Menu admin area hanya dapat diakses oleh admin aplikasi. Pada menu ini admin aplikasi dapat menentukan level akses pengguna aplikasi, membuat, mengedit, dan menghapus akun untuk pengguna aplikasi. Melalui menu admin area ini, admin aplikasi juga dapat menentukan menu mana saja yang dapat diakses sesuai kebutuhan level akses user aplikasi.